Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lydia Maulidia dari kelas 6 SIF 4 ingin mempresentasikan proposal jurnal penelitian yang berjudul Pengaruh Return on Equity dan Earning per Share terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2012 sampai 2017. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua, bab 2 yaitu yang terdiri dari kajian teoritis dan hipotesis. Dan yang terakhir yaitu bab 3 membahas tentang metodologi penelitian. Bab 1. Yang pertama, latar belakang masalah. Harga saham merupakan harga yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Ditentukan oleh permintaan dan penawaran saham yang bersangkutan di pasar modal. Adanya pasar modal dalam perekonomian modern sudah tidak asing lagi, termasuk di negara kita Indonesia. Meskipun Indonesia merupakan negara berkembang, namun kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya persaingan pada beberapa perusahaan di berbagai sektor. Perusahaan industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor manufaktur andalan dalam memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Return on equity merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keuntungan perusahaan dengan membandingkan antara laba bersih setelah pajak dengan total modal sendiri. ROE yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan berhasil menghasilkan keuntungan dari modalnya sendiri dan bisa menaikkan nilai jual perusahaan yang berdampak pada kenaikan harga saham. Earning per share adalah rasio pasar yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengakuan pasar akan suatu perusahaan dengan membandingkan antara laba bersih dengan jumlah lembar saham yang beredar di pasaran. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, apakah return on equity berpengaruh terhadap harga saham? Yang kedua, apakah earning per share berpengaruh terhadap harga saham? Selanjutnya, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk membuktikan secara empiris pengaruh return on equity terhadap harga saham. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris pengaruh earning per share terhadap harga saham. Selanjutnya bab 2. Yang pertama yaitu signaling theory atau yang biasa dikenal dengan teori signal, adalah teori yang dikemukakan oleh Ross tahun 1997. Dalam teori ini dikemukakan bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Adanya informasi berupa berita bagus yang dimiliki perusahaan terkait dengan prospek di masa yang akan datang diharapkan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Secara garis besar, ketersediaan informasi erat kaitannya dengan signaling theory. Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar. Karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar atau investor dan kreditor. Selanjutnya, harga saham. Harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Nilai harga saham selalu berubah-ubah setiap waktu. Besaran nilai harga saham dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang terjadi antara penjual dan pembeli saham. Kenaikan dan penurunan harga saham di pasar modal berbanding lurus dengan kinerja suatu perusahaan. Informasi tentang harga saham suatu perusahaan dapat diketahui pada suatu bursa efek harga saham menentukan kekayaan pemegang saham, sehingga informasi menjadi penting bagi para investor dalam pasar modal. Selanjutnya, return on equity. Secara umum,
ROE atau Return on Equity berarti rasio probabilitas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan pemegang saham pada perusahaan tersebut. Sederhananya, ROE adalah hasil perbandingan antara laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak dan total modal yang dimilikinya. Earning per share atau EPS yang disebut juga sebagai laba per saham merupakan rasio keuangan yang mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh per lembar saham yang beredar. EPS ini merepresentasikan jumlah uang yang akan diterima oleh para pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimilikinya saat pembagian keuntungan saham yang beredar pada akhir tahun. Selanjutnya akan membahas tentang hipotesis yang terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengaruh return on equity terhadap harga saham. Return on equity atau ROE berdampak positif terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa ketika tingkat pengembalian pada tingkat ekuitas bergerak naik, harga saham akan bergerak naik. Ini mungkin fenomena karena imbal hasil ekuitas yang tinggi dengan profitabilitas perusahaan yang lebih tinggi, karena return on equity dihitung dengan membagi laba bersih dengan total ekuitas. H1 ROE berpengaruh terhadap harga saham. Yang kedua yaitu pengaruh earning per share terhadap harga saham. Earning per share atau EPS berdampak positif bagi atau terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa nilai lembar per saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meningkat. Harga saham perusahaan juga mengalami peningkatan. Penghasilan per saham diverifikasi sebagai poin penting dalam proses pengambilan keputusan investasi, karena earning per share berdampak langsung pada investor. H2, EPS berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya akan membahas tentang bab 3 yang mengenai metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan rumusan hipotesis atau eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif karena data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan-laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2017 yang berisi sejumlah bilangan atau angka. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang siap dipakai dan dikumpulkan oleh orang lain, baik dari kantor-kantor pemerintah, badan usaha, hasil dari penelitian orang lain, maupun internet. Data sekunder yang digunakan berupa laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2017. Data ini diperoleh dari www.finance.com. Selanjutnya akan membahas tentang definisi dan pengukuran variabel. Yang pertama yaitu variabel penelitian. Variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah return on equity dan earning per share. Return on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. ROE dianggap sebagai representasi dari kekayaan pemegang saham atau nilai perusahaan menurut Harry tahun 2015. Perhitungan return on equity sama dengan earning after tax dibagi shareholders equity dikali 100%. Selanjutnya, earning per share adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dan setiap lembar saham yang dimiliki. Karena semakin naik laba perusahaan, menjadikan semakin tinggi pula harga saham perusahaan. Menurut Irham Fahmi tahun 2013. Perhitungan earning per share yaitu yang laba bersih dibagi saham biasa yang beredar. Selanjutnya yaitu variabel dependen, adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen yang digunakan adalah harga saham. Harga saham didefinisikan sebagai berikut.
Harga pada pasar real dan merupakan harga yang paling mudah ditentukan karena merupakan harga dari suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung atau jika pasar ditutup. Maka harga pasar adalah harga penutupannya, menurut Musdalifah Aziz tahun 2015. Adapun perhitungan harga saham yaitu harga saham dibagi earning per share. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, populasi adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 sampai 2017. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Dalam sebuah penelitian dapat digunakan dua cara dalam menentukan sampel data, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Metode pengambilan sampel menggunakan pendekatan non-probability sampling atau dengan teknik purposive sampling, yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau data yang digunakan sebagai sampel harus memenuhi kriteria-kriteria khusus dalam pemilihannya. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data dokumentasi dan data sekunder dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Yang pertama yaitu metode statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah salah satu bagian dari ilmu statistika yang berhubungan dengan aktivitas penghimpunan, penataan, peringkasan, dan penyajian data dengan harapan agar data lebih bermakna, mudah dibaca, dan mudah dipahami oleh pengguna data. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum range, kurtosis, dan skewness. Yang kedua yaitu estimasi regresi data panel yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama Common Effect Model, merupakan teknik estimasi model regresi data panel paling sederhana di antara teknik estimasi model lainnya. Yang kedua yaitu Fixed Effect Model, merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman dari variabel independen menurut individu. Yang terakhir yaitu Random Effect Model. Model ini berbeda dengan model efek lainnya, meskipun kedua-duanya mampu mengatasi adanya heterogenitas antar individu, akan tetapi Random Effect Model mengatasi masalah heterogenitas individu pada galatnya. Yang ketiga yaitu teknik pemilihan model regresi data panel yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uji Chow. Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara CAM dan FEM. Hipotesis dalam uji Chow adalah H0 model common effect dan H1-nya model fixed effect. Yang kedua yaitu uji Hausman. Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak dengan model efek tetap. Hipotesis uji Hausman adalah H0-nya model random effect dan H1-nya model fixed effect. Yang terakhir yaitu uji Lagrange multiplier. Uji ini dikembangkan oleh Bruch-Pagan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode common effect. Dan yang keempat yaitu uji hipotesis yang terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu uji F atau uji signifikansi simultan. Uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Yang kedua yaitu uji R atau koefisien determinasi. Uji ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu uji T, uji signifikasi parameter individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel, penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dan yang terakhir yaitu analisis regresi data.
Analisis regresi data panel digunakan untuk mengetahui variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atas perubahan dari setiap peningkatan atau terikat. Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan alpha ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2. Keterangannya yaitu Y sama dengan harga saham, alpha sama dengan intercept atau konstanta, beta sama dengan koefisien regresi, X1 sama dengan return on equity atau ROE, X2 sama dengan earning per share atau EPS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.